Halo teman-teman pendaki semuanya, kita dari Mountaineer Indonesia. Kali ini kita mau review salah satu headlamp dari Merapi Mountain. Kali ini kita ada banyak ya, kita ada beberapa juga. Ini headlamp Merapi Mountain. Kita mau review salah satu karena ini cukup buat kalian yang suka mendaki dalam kondisi malam ataupun turun. Oke, kita buka satu-satu ya teman-teman. Kita pengen tahu. Kemarin kita udah pernah nyoba ini di Gunung Sindoro, dan ini cuma pakai satu baterai aja. Ini teman-teman kalau pakai baterai satu kali ini, karena tempat baterainya juga satu. Ini ya teman-teman. Teman-teman kalau mau lihat, ini tempat baterainya. Dan ininya nggak pakai per, tapi dia langsung kayak kotak gini ya, bukan per lagi. Jadi ini lebih kuat sih dan nggak gampang karatan. Ini rekomendasi aja buat teman-teman barangkali mau gunain sama kayak ini. Kita buka dulu. Kalau keterangan dari product knowledge-nya Merapi Mountain ini adalah seri headlamp outdoor lighting manufacturer, serinya headlamp nano headlamp dari Merapi Mountain. Kita buka dulu, di dalamnya ada apa aja ya teman-teman. Kalau dari keterangannya sendiri, sih ini ada buku panduannya ya. Buku panduannya ini ada bahasa Inggris, Thailand, Vietnam, banyak bahasa ya di sini. Kita ambil kesimpulannya aja. Jadi teman-teman kalau pakai ini antara buku ini sama yang kita lewati kemarin sama apa enggak, kita ulas di sini ya, oke? Jadi headlamp Merapi Mountain ini ada memiliki teknologi yaitu nano lightweight ya. Dan di sini keterangannya adalah 7,1 gram. Jadi ini sangat ringan. Kalau ringan iya, ini memang sangat ringan banget kalau teman-teman pakai. Kemarin udah perjalanan dari camp terakhir Sindoro, rest camp area sampai puncak itu memiliki waktu kurang lebih 4 jam. Jadi berangkat kurang lebih jam 2 atau jam 3, itu 4 jam perjalanan sampai jam 6. Ini masih standby dan dia masih bisa dan cukup buat kalian mendaki dalam kondisi malam. 4 jam ya, ini masih cukup. Nah di sini ada keterangannya juga. Jadi ada kondisi di stand, yaitu jarak pandang ataupun float. Nah, kalau teman-teman pakai yang seri float ini hanya berlaku untuk 8 jam yang seri high-nya ya. Terus kalau seri low-nya ini, kalau di buku panduannya sih ini hanya 6 meter, sorry. Kalau float itu 12 meter, dia bisa 8 jam. Kalau yang low-nya itu dia 6 meter, jaraknya itu cuma 6 meter, dan itu memakan waktu, kalau di sini sih keterangannya 20 jam. Jadi kalau low yang jaraknya 6 meter itu bisa 20 jam. Tapi kalau jarak sorotnya itu floatnya itu 12 meter, dia bisa sampai 8 jam. Nah, kemarin yang aku pakai di Sindoro itu dia bisa nggunain untuk distance, dari jarak sih. Jarak 30 meter, 70 meter. Nah, kalau 30 meter itu ada di middle sama high. Kalau di middle-nya itu teman-teman bisa pakai ini tuh 12 jam. Ini yang kita jalanin ya. Terus kita coba itu. Matinya baterainya ini, satu baterai kali itu 12 jam. Itu middle. Sedangkan kalau high-nya sendiri itu kurang lebih 8-9 jam. Itu kondisi yang terang. Nah, ini untuk lumennya sendiri kalau nggak salah ini 120.
kalau nggak salah loh ya, ini 120 lumen. Seingatku sih 120 lumen. Dan 120 lumen ini sangat cukup. Oh sorry, ternyata ini sampai 140 lumen ya teman-teman. 140 lumen. Menurutku ini cukup sih buat kalian yang pengen headlampnya itu ringan. Ini cukup buat kalian ya. Kalau teman-teman pengen lihat desainnya, tampilannya cuma gini sih kalau dipakai. Jadi kayak gini nih. Terus kalau aku pakai biasanya kan pakai topi dulu, habis itu kita pakai lah headlampnya. Aku pakai gini ya dulu. Terus baru nyala. Sorry balik. Ini baru tes itu nyala. Dan ini sangat membantu buat kalian kondisi turun ataupun kondisi naik. Jadi apakah ini rekomendasi buat pemula? Ya, ini saya rekomendasikan buat teman-teman. Ini 120 sampai 140 lumen ya. Saya rasa sih ukurannya segitu. Jadi tergantung teman-teman. Terus ini cukup apa enggak? Ini cukup buat kalian kalau mau gunain trek malam ataupun kondisi summit gitu ya teman-teman. Nah ini informasi juga kalau teman-teman mau pakai headlamp itu, kalau kondisinya hanya baterai, biasanya kan ada yang baterai dari headlampnya, ada juga yang baterai dari bawaannya itu cuman pakai baterai biasa kayak alkalin tadi. Nah aku sih saranin teman-teman itu bawa cadangan baterai itu kalau nggak mungkin 3 kali lah, karena yang pertama mungkin bisa dibuat lampu tenda, kedua juga bisa digunain kalian pada waktu summit trek, terus bisa juga teman-teman gunainnya di posisi ketika kondisi turun ataupun kondisi darurat turun gitu, teman-teman bisa gunain ini. Atau kalau misalkan ada tempat pada waktu kita camp terus kita harus ngambil air, ini diperlukan. Kenapa baterainya itu, kalau aku pribadi biasanya bawa span baterai itu 3. Yang pertama aku buat summit, yang kedua itu jagain temen yang nggak bawa baterai, yang kebiasaan ya nggak baterai, ada baterai nggak, nah itu biasanya aku kasihin satu. Yang satunya ini buat darurat, kalau misalkan kondisi baterai kita tiba-tiba habis mendadak atau ada kendala apa, jadi kita punya span lagi. Nah ini untuk nano seri Merapi Mountain ini teman-teman cocok sih kalau buat kalian yang masih di iklim-iklim tropis di Indonesia gini. Misalkan nih di Rinjani teman-teman pakai ini, yang treknya itu harus jam 12 sampai jam 6. Ini cukup buat teman-teman bisa ngeliatin, karena pendakian itu nggak cuman asal daki aja, tapi teman-teman juga prepare apa yang perlu dipersiapkan juga. Jadi jangan sampai dalam kondisi trek malam teman-teman cuma ngandelin HP, itu sangat tidak disarankan ya, dan sangat berbahaya juga. Kalau HP-nya mati, kalian nggak bisa ngeliat, karena di atas ketinggian itu kondisinya sangat gelap. Jadi teman-teman bisa prepare yang baik dan untuk diri sendiri sih. Jadi selain pengetahuan tentang gunungnya, fisik juga dipersiapkan, terus peralatan juga harus dilengkapi ya. Jadi jangan asal, kalau misalkan ada tempat persewaan, cari tempat persewaan yang proper. Nah di Surabaya itu juga ada sih tempat persewaan, namanya Persewaan Tenda Surabaya, itu lengkap sih teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau di lokasinya di Surabaya, teman-teman bisa sewa di situ sih. Terus ini kalau dari sisi dalamnya itu dia nggak pakai per, jadi aku rasa ini kemarin waktu kena embun dan kena kondisi hujan pun dia masih aman dan nyala. Untuk harganya sendiri sih kalau nggak salah ini, kalau nggak 150 170, jadi aku agak lupa. Teman-teman bisa cek sendiri aja di store-nya Merapi Mountain. Jadi
ini worth it buat kalian yang mau mendaki dalam kondisi trek malam. Itu ya teman-teman. Oke. Kalau ada kurang lebihnya mungkin bisa dikasih di kolom komentar ya. Terus karetnya juga ini nyaman, ketika kita pakai juga nggak sakit ya di kepala. Kan biasanya ada headlamp itu kalau dipakai itu rasanya berat, panas gitu ya. Tapi kali ini di Merapi Nano Mountain ini dia sangat aman sih. Terus ada size buat adjustable-nya juga. Ini ada adjustable buat teman-teman kalau misalkan kurang lebar ataupun mau digendorin. Ini sangat membantu. Oke. Terus ini juga keren sih warnanya. Jadi teman-teman yang mau beli ini cocok buat kalian kalau mau trek malam. Oke. Dari saya udah dulu ya. Salam lestari. Bye bye.